Belakangan saya jarang aktif, saya diteror dan mereka nggak segan-segan meneror keluarga besar saya juga. HP saya diretas dan data pribadi saya disebar, dan beberapa lainnya. Mereka berusaha mencari celah untuk membuat saya dirujak netizen terkait sebuah konten yang membahas 3 polisi yang meninggal di Waikanan. Kenapa narasi saya berubah di konten tersebut? Karena saya mendapat bukti dari masyarakat setempat yang nggak mau namanya disebut, yang mengirim foto, rekaman, bahkan salah satu bukti screenshotan chat seperti ini. Karena yakin dalam menyampaikan narasi sebelumnya dan juga membaca di salah satu media juga sama, saya tidak menyebut kata terduga di video tersebut. Inilah alibi pihak coklat dan bazar-bazarnya untuk menyerang saya, seolah menyebut saya tidak berempati pada kematian 3 korban yang sedang berduka. Stop sebut nilai-nilai kemanusiaan untuk menutupi aib, Pak. Justru karena alasan kemanusiaan saya lakukan ini. Mau berapa banyak lagi korban, Pak? Logikanya, jika penyampaian saya ini salah, harusnya yang sakit hati hanya keluarga korban, yang mungkin merasa difitnah. Tapi atas apa yang terjadi, saya semakin yakin ada something wrong yang berusaha mereka tutup-tutupi. Bahkan bukan main teror yang mereka perbuat pada saya dan orang-orang terdekat saya. Sampai beberapa kontrak kerjasama itu memutus hubungan sepihak dengan saya. Bahkan ada beberapa teman dekat saya yang nggak berbuat apapun juga ikut jadi korban untuk intimidasi saya. Jangan sampai apa yang terjadi di Polsek Kayangan terjadi lagi, Pak. Masyarakat bisa marah dan anarkis jika penegak hukum yang keseringan mempermainkan hukum seperti ini. Saya nggak mencari keuntungan pribadi dalam hal ini, murni hanya tuntutan moral dan tanggung jawab sosial, yang bahkan ini sangat merugikan saya secara pribadi. Dan setelah apa yang Anda lakukan pada saya, apakah Anda puas? Tanya nurani Anda, Pak. Saya bingung siapa yang lebih penjahat dari Partai Coklat. Sekali lagi, saya nggak membenci instansi. Hanya saja, orang-orang munafik yang bersembunyi di balik seragam undang-undang dan pasal-pasal. Dan berbuat seperti banci. Hadapi saya secara personal. Jangan bawa pihak lain. Apakah beraninya cuma keroyokan? Saya bukan kriminal, Pak. Ya, saya benci kejahatan. Jika tujuan kita sama, pantaskah saya mendapat perlakuan seperti ini? Kemana saya meminta keadilan? Katanya negara ini negara hukum, tapi masyarakat seperti yatim, tidak tahu mengadu kemana. Teruntuk 3 polisi yang tertembak, sekali lagi saya turut berbelasungkawa. Itu saya sampaikan sejelas-jelasnya di video pertama saya. Terlepas dari kasus dan isu yang beredar, tolong dipisahkan. Seolah-olah menggiring opini saya nggak berperi kemanusiaan. Makanya saya harap ketiganya juga harus mendapat keadilan lewat konten ini. Atas apa yang terjadi. Bukan malah menyerang saya yang menyampaikan informasi. Puas mereka mengadu domba seperti ini. Makanya saya harap ketiganya juga harus mendapat keadilan lewat konten ini atas apa yang terjadi, bukan malah menyerang saya yang menyampaikan informasi. Polisi harusnya menindak kejahatan tersebut dengan membuka fakta seterang-terangnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Kasihan anak buah Anda yang mungkin nggak tahu apa-apa, tapi jadi tumbal karena keserakan Anda. Saya riset dan baca data sebelum buat konten, jadi nggak semua asal saya perbuat dan lakukan. Pihak polisi bertugas menguak kasus ini sampai tuntas dan memeriksa orang-orang yang terlibat. Begitu kan seharusnya? Koreksi kalau benar. Nah ini ngapain kalian buang-buang waktu neror saya? Itu ngapain? Biar publik tahu ketidakbecusan kalian. Atau ada raksasa berseragam yang berusaha Anda lindungi. Ini bukan kasus sepele, menghilangkan 3 nyawa manusia. Harusnya diusut sampai tuntas. Saya pun berharap keadilan atas ketiganya. Tidak peduli dia polisi atau bukan. Kalau butuh keadilan ya saya bantu viralin. Lalu kenapa saya yang kalian cerca sampai mengerahkan buzzer segala? Ayolah Pak, kooperatif, jangan perlihatkan lagi kebobrokan pada kami. Udah cukup kami lihat drama, lihat rekayasa, dari kasus Sambo, kilometer 50, dan kasus-kasus besar lainnya. Yang publik juga tahu. Jangan rugikan lagi masyarakat seperti ini. Bukannya kasus itu yang diusut, tapi malah penyampai berita yang kalian usut. Kalau mau saya berhenti, saya akan berhenti untuk speak up. Tapi bisakah Anda hentikan juga perlakuan Anda yang keji menindas masyarakat? Bahkan ini merugikan institusi Anda sendiri kalau Anda pinter. Saya ini masyarakat sipil yang butuh tenang, Pak, ya, di negara yang katanya punya hukum. Meski penegak hukum yang kerap menjadi ancaman saat ini. Jujur saya capek, saya juga muak. Tiap saat lihat berita yang dilakukan lagi oleh oknum-oknum berseragam coklat. Yang saya musuhi bukan Anda, polisi, tapi mafia yang memakai baju yang sama dengan kalian. Bersihkanlah institusi kalian kalau ingin memulihkan kepercayaan publik.
Jangan mencari alibi lagi atau berusaha playing victim seolah-olah kalian korban dan menggiring opini seolah-olah saya nggak berperi kemanusiaan. Sampai kapan fakta diputar-balikan seperti ini? Sekalipun saya dibungkam, ingat, kebenaran akan menemui jalannya sendiri. Jangan ada pertumpahan darah lagi, baik terhadap Polri, sipil, dan siapapun itu. Musuh kita adalah orang-orang munafik yang berlindung di balik pasal seragam bahkan di pemerintahan. Kalau kalian setuju dengan pendapat gue, tolong untuk siapapun viralin video ini, share sebanyak-banyaknya, dan bantu speak up agar hal penting ini didengar seluruh masyarakat Indonesia.